Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mensikapi munculnya nama-nama peserta caleg ya, calon legislatif pemilu tahun 2024 nanti, di mana KPU dan KIP sudah menetapkan nama-nama caleg baik itu di DPR RI, DPR A dan DPRK di kabupaten kota di Aceh. Tentu kita melihat khususnya di DPR RI Dapil 1 dan Dapil 2 banyak sekali muncul nama-nama baru ya, para politisi baru dengan semangat baru tentunya ya. Kita berharap di pemilu 2024 nanti para caleg di Dapil 1, Dapil 2, Aceh 1, Aceh 2 ini tentu nantinya mereka terpilih dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang punya kredibilitas, dan kemudian dia memahami berbagai persoalan Aceh yang kemudian nanti bisa berkontribusi memberikan berbagai kebijakan, mendorong pemerintah pusat dalam penyelesaian berbagai persoalan Aceh hari ini. Kita tahu bahwa Aceh tidak baik-baik saja. Di Aceh 1, Aceh 2 itu ya kita melihat ya banyak sekali politisi atau caleg-caleg baru ya, yang kemudian kita berharap, yang kemudian kita punya harapan baru kepada mereka. Artinya mereka punya gagasan ya, punya konsep, punya pemikiran yang kemudian siap berdebat di parlemen DPR RI. Artinya mereka menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat nantinya pada tahun 2024 nanti pada saat pemilu. Ya tentu mereka ya pada saat kampanye ini ya kita berharap jangan mengobrol janji ya. Artinya janji diobrol tapi kemudian janji itu tidak pernah direalisasi, janji itu tidak pernah diimplementasi. Tapi harapan kita adalah pada mereka memahami persoalan Aceh hari ini, yang kemudian mereka juga mengetahui apa yang menjadi harapan-harapan rakyat Aceh yang hari ini, yang nantinya mereka menjadi dasar mereka untuk sebagai program-program kerja mereka di legislatif yang nantinya mampu mendorong pemerintah pusat melahirkan berbagai kebijakan. Misalnya adalah berbagai persoalan yang hari ini terjadi adalah misalnya revisi undang-undang pemerintah Aceh ya, yang kemudian berbagai implementasi realisasi undang-undang pemerintah Aceh yang hari ini masih saja belum sepenuhnya terlaksanakan, dan ini butuh kontribusi ya, partisipasi di calon-calon legislatif ini yang nantinya mereka ketika terpilih berkontribusi untuk menyuarakan aspirasi rakyat ya, sehingga berbagai persoalan yang hari ini di Aceh bisa terselesaikan. Artinya mereka mampu menjembatani berbagai persoalan yang hari ini kita lihat bahwa pemerintah Aceh ya, dan perwakilan di Jakarta yang bagian dari utusan rakyat Aceh tidak berkontribusi, tidak bersinergi, yang kemudian jalan sendiri-sendiri. Padahal kita tahu berbagai persoalan yang hari ini butuh komunikasi, butuh koordinasi, butuh sinergi antar elit ya, baik di pemerintah Aceh sendiri, di DPR sendiri, kemudian di DPR RI sendiri. Artinya ada komitmen bersama untuk menyelesaikan berbagai persoalan Aceh masa depan. Ini yang menjadi harapan kita sebagai masyarakat Aceh, yang nantinya bisa dielaborasi, bisa diimplementasi dengan organisasi yang hari ini bisa kita lihat forum bersama yang hanya tidak berjalan dengan semestinya. Padahal forum itu adalah forum bersama yang di dalamnya dengan berbagai elemen
politik dengan berbagai macam ragam partai politik, tapi kemudian mensinergikan keinginan bersama, keinginan masyarakat Aceh agar Aceh itu menjadi menyelesaikan persoalan-persoalannya sendiri. Nah, ini yang butuh oleh masyarakat Aceh, dibutuhkan oleh Aceh, konsolidasi, persatuan, kemudian membangun sinergi secara bersama, menyuarakan aspirasi masyarakat Aceh di pemerintah pusat. Ini yang menjadi harapan. Artinya forum bersama itu dari lintas sektor yang kemudian berelaborasi dengan pemerintah Aceh dan perwakilan rakyat Aceh di provinsi dan kabupaten kota untuk mendorong berbagai persoalan yang hari ini tidak terjembatani dalam melakukan komunikasi politik, sehingga berbagai kebijakan dan implementasi yang diberikan kekhususan kepada Aceh tidak berjalan dengan baik. Ini yang menjadi harapan kita kepada caleg-caleg baru, caleg-caleg baru, baik itu di Dapil Aceh 1 dan Dapil Aceh 2. Karena tanpa tanpa ada mereka berkontribusi dalam berbagai kebijakan dan mendorong pemerintah pusat yang nantinya pada saat mereka terpilih, ya tentu pemerintah Aceh secara keseluruhan tidak akan bisa menyelesaikan berbagai persoalan. Jadi sinergisitas antar elit ini menjadi penting, dan sebenarnya wadahnya sudah ada melalui forum Forbes bersama. Tapi kemudian hari ini kita tidak melihat Forbes itu menjadi sebuah kontribusi konsolidasi elit yang kemudian secara bersinergi untuk mendorong pemerintah pusat fokus dalam menyelesaikan berbagai persoalan Aceh karena pemerintah pusat juga bertanggung jawab dalam berbagai persoalan Aceh hari ini. Nah, khususnya adalah tentang kemiskinan, investasi, itu juga bagian dari tanggung jawab pemerintah pusat, dan termasuk di dalamnya adalah pembangunan secara keseluruhan, baik itu infrastruktur, baik di bidang kesehatan, pendidikan, dan sektor pertanian, perkebunan dan sebagainya. Ini menjadi PR besar, tidak hanya menjadi tugas pemerintah daerah, tapi kemudian juga menjadi tugas pemerintah pusat yang kemudian harus didorong oleh perwakilan rakyat yang bagian dari dukungan atas berbagai kebijakan-kebijakan yang ada di Aceh. Ini harapan kita.